karena penasaran gitu ya, dia juga ngeliat tuh dari spion. Itu spion ditekuk pelan-pelan gitu ya, sampai ngarah ke jok belakang. Dan bener aja tuh, di belakangnya dia ada cewek pakai kebaya merah lagi ngebonceng di belakangnya. Aldi ngeliat cewek itu lagi senyum ke dia, tapi salah satu matanya ini copot sebelah gitu. Aldi langsung alihin pandangan gitu kan dari spion, langsung gaspol gitu, nyari warung atau nyari keramaian gitu ya. Pokoknya nyari ada orang lah, pikirnya dia. Halo teman-teman, di video kali ini akan menceritakan pengalamannya Aldi sewaktu dia tinggal di rumah saudaranya yang ada di Tangerang. Dan ternyata orang-orang yang selama ini nemenin dia di rumah itu udah pada meninggal. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Cerita ini terjadi di tahun 2017. Pas Aldi ini keterima kerja di daerah Tangerang. Nah, Aldi ini tempat tinggal aslinya sebenarnya itu ada di Bogor. Karena jauh dari kantornya atau dari tempat kerjanya gitu ya, dia mutusin tuh buat numpang tinggal sementara di rumah saudaranya. Dan emang pas banget waktu itu, rumah saudaranya ini emang ada di Tangerang. Jadi di sana itu rencananya si Aldi ini bakalan tinggal sama dua orang sepupunya, yaitu namanya Roy sama adiknya namanya Nathan. Tentu sama om dan tantenya juga. Nah, si Roy ini ngabarin kalau om sama tantenya Aldi ini lagi keluar kota, lagi pulang kampung buat nengok hasil panen. Emang keluarganya Roy ini bisa dibilang adalah keluarga yang paling jarang banget berkabar gitu ya ke keluarga besar lain. Dan kalau misalnya ada kayak ngumpul-ngumpul keluarga besar gitu, keluarganya si Roy ini paling jarang banget datang. Aldi sendiri ini juga udah lama banget nih nggak pernah ketemu sama keluarga saudaranya yang ini. Mungkin ada kali 5 tahunan. Singkat cerita, tiba nih hari buat pindahan ke rumah saudaranya itu. Aldi pamit ke orang tuanya, terus langsung berangkat ke Tangerang. Awal berangkat, cuaca ini cerah. Tapi sampai di rumah saudaranya ini, tahu-tahu mendung gitu. Tapi mungkin ya biasalah karena cuaca. Nah, pas Aldi masuk ke dalam pagar, dia ngerasa kalau hawanya ini kayak lembab gitu. Emang rumah saudaranya ini ada di ujung gang berbelok, dan cuma satu-satunya rumah yang ada di ujung gang itu. Rumahnya ini bisa dibilang ya lumayan gede lah, dan ada satu pohon gede yang udah lumayan tua di sana, pohon jambu air. Teriak tuh si Aldi dari teras rumah, "Assalamualaikum." Gak lama keluar nih si Roy dari dalam rumah. "Waalaikumsalam. Ayo masuk." Si Roy sendiri udah tahu kalau Aldi ini mau datang. Soalnya kan mereka udah kontek-kontekan dulu 2 hari sebelumnya. Pas Roy buka pintu buat nyambut si Aldi ini ngelihat kalau di belakangnya Roy itu ada adiknya, si Nathan. Cuman anehnya ini, Aldi ngelihat si Nathan lagi berdiri, tapi mukanya ini pucet dan tatapannya itu kosong. Udah deh tuh, Aldi langsung masuk ke rumah dan buka sepatu dulu tuh. Kelar buka sepatu, dia ngeliat lagi ke arah si Roy, dan sosok Nathan ini udah gak ada. Aldi langsung nanya ke Roy, gimana kabarnya dan segala macem gitulah. Dan si Roy ini jawabnya
baik gitu aja. Terus si Aldi nanya lagi, adikmu pucet banget, lagi kurang sehat ya? Di situ Roy langsung bingung. Dia bilang, Nathan sehat-sehat aja tuh. Dia lagi main bola di lapangan belakang. Baru aja berangkat. Lagian kamu tahu dari mana kalau Nathan pucet? Kamu kan baru datang. Balik bingung tuh si Aldi. Di situ dia coba buat ngejawab sekenanya aja. Dia bilang, ya aku tadi cuma nebak-nebak aja sih. Padahal di situ dia heran setengah mati. Cuman ya udahlah. Dia anggap itu sebagai sambutan dari penghuni-penghuni yang ada di rumahnya Roy. Singkat cerita, habis masuk ke dalam rumah ini, Aldi langsung pergi ke kamar mandi dan ngeberesin kamar tempat dia bakalan tidur. Ya maklum lah, lagi ditinggal sama orang tua kan tuh rumah. Jadi agak berantakan. Dan hawanya sih masih sama gitu, masih lembab. Hari itu si Aldi inisiatif buat ngeberesin seisi rumah. Bisa dibilang itu rumah udah kayak kapal pecah tuh. Aldi ini udah tahu kalau sepasang kakak adik ini males banget. Kelar beberes rumah, Aldi langsung mandi dan masuk ke kamar buat istirahat. Saking capeknya, Aldi ini langsung tidur tuh. Dan kebangun sekitar jam 10 malam. Karena dia lapar gitu ya, belum makan. Dia keluar dari kamar. Dia ke kamar mandi dulu buat kencing. Habis itu dia ke dapur buat minum. Nah, di sini dia mulai ngerasa aneh. Pas Aldi keluar kamarnya, dia ngelihat Nathan lagi ada di ruang TV. Sedangkan si Roy lagi main PS di kamarnya. Roy yang sadar ada Aldi langsung bilang, udah siuman bro? Aldi jawab, iya nih, capek banget. Aku mau ke depan nih, mau nyari nasi goreng. Mau nitip gak? Di situ Roy bilang kalau dia nitip mie goreng. Akhirnya singkat cerita gitu ya, Aldi pergi tuh nyari nasi goreng. Udah dapet, balik lagi ke rumah. Sampai di rumah, dia langsung pergi ke kamarnya Roy. Di situ si Roy masih asik main PS. Terus si Aldi ini bilang, nih makan dulu, aku yang lanjutin mainnya. Habis itu Roy keluar kamar, mau ke dapur buat ambil piring. Kurang lebih 15 menitan, Aldi gak ngedenger nih suaranya Roy. Dan dia gak balik-balik lagi ke kamar. Pikir Aldi, Roy ini lagi makan di ruang tengah sambil nonton TV. Karena Aldi juga ngerasa udah mulai haus, dia mutusin buat keluar kamar, buat pergi ke dapur ngambil minum. Dan bener dugaan dia, si Roy ini lagi di depan TV. Jadi dia makan sambil nonton TV. Udah lanjut tuh si Aldi jalan ke dapur. Sampai di dapur, Aldi kaget tuh bukan main. Dia ngelihat ada si Roy di situ, lagi ngebelakangin dia sambil masak sesuatu di atas kompor. Aldi sempat diam sebentar di situ. Kok Roy ada dua? Si Aldi coba ngedeketin Roy yang lagi masak sesuatu itu. Dideketin, tapi ternyata si Roy ini lagi masak telur ceplok. Sontak Aldi nanya dong, kamu ngapain goreng telur ceplok? Kan aku tadi udah beliin kamu mie tadi. Roy di situ cuma ngejawab, aku suka banget sama telur ceplok. Karena nggak mau mikir yang aneh-aneh lagi. Walaupun itu udah bener-bener atau jelas-jelas aneh gitu ya. Si Aldi ini bilang, oke, aku tunggu di kamar ya. Kita lanjutin main PS-nya. Di situ si Roy cuma ngangguk. Jalan deh tuh si Aldi dari dapur mau balik ke kamar. Nah, pas di tengah jalan, si Aldi ini kayak mau pingsan. Dia ngeliat Roy ini lagi ada di depan dan dia lagi mau jalan ke arah dapur. Di situ Roy bilang, makasih ya Di,
Minyak enak, cuman kurang pedes aja sih. Lagi-lagi si Aldi cuman bisa melongo di situ. Karena saking penasarannya, diikutin tuh si Roy ke dapur. Terus begitu nyampe di dapur dia nanya, "Kamu nambah telur ceplok bro?" Si Roy malah bingung. Dia bilang, "Maksud kamu apaan bro? Gas di rumah udah 2 hari nih habis. Gimana mau goreng telur? Aku juga belum belanja apa-apa." Ngedenger itu, Aldi cuma bisa ketawa kecil aja gitu. Walaupun dalam hati dia bertanya-tanya, ini Roy yang bener yang mana nih? Singkat cerita, udah 3 harian Aldi ini tinggal di rumah itu. Dan selama itu juga dia ngalamin beberapa kejadian aneh nih. Cuman di hari keempat ini bisa dibilang yang bikin Aldi itu jantungnya bener-bener deg-degannya ini bener-bener kerasa gitu. Waktu itu hari Kamis malam Jumat. Aldi emang waktu itu pulangnya agak malam karena dia diajak nongkrong dulu sama atasannya. Nyampe di rumah, dia buka pintu nih. Dia ngelihat Nathan lagi nonton TV. Sedangkan Roy, Aldi nggak lihat dia ada di mana. Terus Aldi nanya ke Nathan, "Tan, udah makan belum?" Si Nathan ini nggak ngejawab apa-apa karena capek gitu ya. Aldi nggak peduliin tuh, dan dia langsung pergi ke kamar mandi. Pas jalan ke kamar mandi, dari arah dapur, Aldi ngelihat Nathan. Dan si Nathan ini nyoba buat manggil-manggil Aldi dari dapur. Aldi bener-bener bingung kan di situ. Kok Nathan ada 2? Aldi terus nanya ke Nathan yang ada di dapur tuh, "Kamu Nathan bener atau setan?" Si Nathan yang ada di dapur jawab, "Aku beneran Nathan bang. Aku tadi dari atas mau ngambil jemuran karena aku lupa ngangkat tadi. Tapi pas turun aku ngelihat diriku sendiri nih lagi nonton TV di ruang TV. Dari tadi aku ngumpet di dapur nungguin Bang Aldi atau Roy balik. Nggak tahu deh tuh mau ngomong apa lagi si Aldi." Akhirnya diajak Nathan buat jalan pelan-pelan ke ruang depan, ke ruang TV. Maksudnya dia biar ditemuin nih sama Nathan yang lagi ada di ruang TV. Si Aldi bilang, "Ayo ke depan." Terus si Nathan ngejawab, "Aku takut bang. Aku di belakang kamu ya." Jalan deh tuh mereka berdua. Nathan di belakang, Aldi di depan. Sampai di ruang TV, Aldi ngelihat Nathan yang tadi itu, yang lagi nonton TV, masih ada di posisi yang sama. Cuman sekarang dia tidur pulas. Sontak si Aldi nengok ke belakang. Nathan yang di dapur tadi udah hilang tuh. Aldi langsung masuk ke kamarnya. Dia milih gak mandi gitu ya. Dan malam itu dia udah benar-benar ketakutan dan panik. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, Aldi ini pulang agak malam lagi karena ada kerjaan tambahan di kantornya. Waktu itu agak gerimis tuh, dan dia bawa motornya ini pelan-pelan. Nah, pas ngelewatin pertigaan pos ronda, di sana banyak tuh anak-anak muda cowok yang lagi main gitar sambil ngopi. Pas lewat itu si Aldi bilang permisi. Nah, yang aneh, anak-anak muda yang lagi nongkrong ini ngebales sapaannya Aldi itu kayak cowok-cowok nongkrong yang lagi godain cewek-cewek lewat gitu. Bingung dong dia. Orang dari tadi dia ini naik motor sendirian, dan dia ini cowok kan. Karena penasaran gitu ya, dia juga ngelihat tuh dari spion. Itu spion ditekuk pelan-pelan gitu ya, sampai ngarah ke jok belakang. Dan bener aja tuh, di belakangnya dia ada cewek pakai kebaya merah,
lagi ngebonceng di belakangnya. Aldi ngeliat cewek itu lagi senyum ke dia. Tapi salah satu matanya ini copot sebelah gitu. Aldi langsung alihin pandangan gitu kan, dari spion. Langsung gaspol gitu. Nyari warung atau nyari keramaian gitu ya. Pokoknya nyari ada orang lah, pikirnya dia. Sampai di warung, Aldi langsung turun tuh dan beli minum di warung itu. Dan si sosok cewek yang lagi ngebonceng di dia tadi udah nggak ada tuh. Setelah ngelewatin beberapa kejadian yang super aneh gitu ya, si Aldi ini mutusin buat cabut aja dari rumah itu dan mending cari kosan aja. Singkat cerita, pas dia lagi packing barang-barang di kamar nih, lagi-lagi si Aldi ini ngerasa ada yang ganjil. Semenjak kejadian Nathan ada dua itu, Aldi gak pernah lagi tuh ngelihat si Roy. Dan Nathan yang sempet pamitan buat main juga belum balik-balik tuh dari tadi. Jadi karena banyak kejadian-kejadian aneh gitu ya, selama beberapa hari ke belakang ini Aldi tiap malam habis pulang kerja, dia langsung masuk ke kamar, terus mandi gitu ya, dan lanjut langsung tidur. Jadi dia udah gak peduli ke sepupunya lagi ngapain atau di mana. Kalau malam itu kan udah pada gak kelihatan gitu ya. Si Aldi ini mikirnya mereka udah di kamar masing-masing tuh, udah pada tidur. Begitu paginya pas mau berangkat kerja juga sama tuh rutinitas beberapa hari ke belakang. Singkat cerita, selesai packing bareng-bareng nih, udah siap buat pindahan, si Aldi nyempetin buat ngehubungin Roy sama Nathan nih. Rencananya mau pamit, tapi mereka berdua ini gak bisa dihubungin sama sekali. Di chat lewat WA pun cuman centang satu. Akhirnya si Aldi inisiatif buat ngomong ke om sama tantenya tuh. Dia mau pamit sama mereka aja pikirnya. Nah, pas Aldi telepon ke ibunya si Roy, dia ngedenger ada suara dering-dering telepon tuh dari ruang depan. Ini posisinya Roy lagi ada di kamar ya, lagi packing kan. Karena penasaran, pergi tuh si Aldi ke ruang depan. Dan ternyata itu om sama tantenya udah ada di situ mereka. Dan om sama tantenya pun sempat kelihatan kaget tuh waktu ngelihat si Aldi. Dan Aldi sendiri sempat mikir kalau jangan-jangan mereka berdua ini setan yang lagi nyamar lagi. Dia mutusin buat coba komunikasi tuh sama mereka. Om sama tante udah pulang? Mereka berdua ngejawab udah. Dan mereka ini bingung, kenapa kok Aldi bisa ada di rumah itu? Dan kenapa nggak ngabarin mereka dulu? Aldi cuma bengong di situ, nggak tahu dia mau jawab apa kan. Akhirnya diceritain tuh dari awal sampai akhir gimana dia bisa ada di rumah itu dan untuk urusan apa dia ada di situ. Om sama tantenya cuman bisa diam dan nangis tuh waktu ngedenger ceritanya si Aldi. Habis itu Aldi diajak buat duduk-duduk tuh di ruang depan. Dan di situ omnya ini cerita kalau emang bener mereka berdua ini pulang kampung, tapi bukan buat nengokin hasil panen. Mereka pulang kampung tuh buat nengok kuburan dua anaknya itu, si Roy sama Nathan. Sekalian bikin pengajian tuh buat mereka berdua. Kata si om, Roy sama Nathan ini meninggal karena kecelakaan sewaktu liburan. Waktu itu mereka berempat lagi liburan ke kampungnya si om. Dan kejadian itu nggak lama sebelum Aldi tinggal di rumah itu. Jadi bisa disimpulin kalau selama ini Aldi tinggal di rumah itu tuh
sendirian. Udah segitu ya teman-teman, cerita dari pengalamannya si Aldi waktu dia tinggal sementara di rumah saudara sepupunya, yang ternyata selama ini dia tinggal di rumah itu tuh sendirian, dan dua sepupunya ini udah meninggal. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Udah segitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat para subscriber, buat yang udah nge-like, udah nyempetin komen, dan nge-share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun itu yang sekarang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan siapapun itu, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan untuk mencapai apa yang selama ini kita harapkan. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.